Iya, salam sehat. Bandarmologi gula ke-1, di mana IPO 3 Agustus 2022, IPO ya, terus sampai dengan 22 Agustus 2025. Langsung aja ke data. Nah, kita ingin lihat company profile. Intinya perusahaan ini, direksinya dan komisarisnya terlibat di perusahaan tersebut. Pemiliknya langsung terjun langsung ya, intinya ke perusahaan tersebut. Ya, ini 22 komisaris, 12 direksi, 22% direksi. Ya. Terus mempunyai anak perusahaan ya. Anak perusahaannya tuh PT Marina Bahari Santosa, di mana kepemilikan sahamnya yaitu 99%, 99%, 99%. Itu ya, yang pokok di pemilik sekaligus pengelola. Ya. Nah, PT Aman Agrindo Tbk atau Gula itu bergerak dalam bidang perkebunan gula, perdagangan gula, jadi intinya industri gula. Jadi manis ya. Terus lainnya ya cukup, kita langsung aja ya. IPO yaitu gula, IPO tanggal 3 Agustus 2022 dengan underwriter AI yaitu UOB Kaihan Sekuritas dengan harga IPO 250. Di mana pada waktu IPO ya, lembar saham waktu IPO saham publiknya 20% dan founder share-nya 80%. Seiring berjalan waktu, berapa tahun ya, itu kepemilikan sahamnya berubah 2,4%, di mana saham publiknya bertambah ya, 2,4%, dan saham founder share-nya berkurang minus 2,4%. Jadi founder share sell sebanyak 2,4%. Jadi itu kita langsung ke seller dan buyer, penjual dan pembeli. Ya. Jadi last price di tanggal 22 Agustus kemarin 2025 itu Rp296. Jadi turun 8,64%. Sedangkan IPO price di 250 ya. Jadi saham ini kalau dilihat dari saat IPO sampai sekarang naik 18%, ya, tepatnya 18,4%. Terus perusahaan ini telah berdiri selama 3 tahun lebih, di mana faktor asingnya sangat minimalis, yaitu cuma 0,08% kepemilikan asing. Ditinjau dari rank 200 hari, low price-nya di 254, rata-ratanya 313, dan harga tertingginya di 515. Ya. Jadi harga sekarang last price ini masih di bawah harga rata-rata rank 200 hari yaitu 313. Nah, kita lihat sellernya, di mana AI selaku underwriter jualan 37%. Kemudian EP
15%, MG 14%, BG 7%, KI 4%, RX 23%. Katakanlah ini retail yang sell 23%. Tetapi yang buy malah lebih banyak retailnya. Sebaiknya retail yang buy lebih sedikit. Dan sini retail 53% di banjir intinya. Karena banyak dikuasai retail. Jadi terminologi yang ini, yang fase ini, yang kita jelaskan ini, itu fase general. Jadi pada saat IPO sampai 22 Agustus 2025. Ya. Pandangan secara umum. Ya. Dimana selain yang retail IF dan kawan-kawan ini CC menguasai 19%, aset menguasai 9%, CP 10%, TP 4%, DR 6%, dengan masing-masing harga seperti yang saya blok ini. CC 238, 385 harganya. Kemudian aset 412 cukup tinggi aset. Sedangkan preview price-nya 329. Ini preview price ya. Ini last price-nya 296. Jadi anggaplah kita padomannya last price 296, nyangkut ya. CC nyangkut, aset nyangkut, CP 386 nyangkut juga. TP tambah nyangkut karena 400, DR apalagi 509. Jadi banyak nyangkuter di sini. Terus if retail ini tumben harganya malah lebih di bawah ya dibanding yang lainnya, terutama dibanding DR, TP, aset retail masih 396. Jadi dari yang dijual belikan ini 100%. Jadi yang buy maupun sell, di mana total lot yang dibeli dan dijual itu 277 juta lembar. Nah, ini melebihi dari free float, di mana free float-nya cuma 239 jutaan lot, yang dijual 277 lot. Maka ini lebih 116%. Jadi melebihi dari saham publik. Di mana lebihnya itu 16%. Yaitu setara dengan 37 juta lembar saham. Jadi saham free float semua telah dijual belikan di market. Maka saham ini wajar turun karena saham publik luber. Bahkan founder share-nya ikut-ikutan jual. Udah, nyungsep. Nah, yang di buy sell dibanding dengan keseluruhan saham, termasuk yang dipegang oleh founder share, itu saham publiknya 25,9%. Sedangkan founder share masih hold 77,6%. Ini kelebihan dari free float. Nah, bandarnya, kalau kita bandingkan dengan keseluruhan saham, total share, di mana CC menguasai 4,8%, aset 2,2%, CP 2,5%, TP 1,1%, DR 1,6%,
retail 13,7%. Dengan masing-masing harga tercantum di sebelah kanan yang saya blok ini. Nah, jadi nyangkut ya, terutama yang free float. Kalau yang founder share ya abaikan aja lah, harga founder share ini saham bonus katakanlah ya, saham IPO ya, yang merupakan bonus bagi pemegang perusahaan TPK ya, karena dia telah jualan sebesar 25% dari total saham. Banjir situ. Itu ya, jadi itu gambaran. Jadi kalau kita lebih sempit lagi ya ini, bahwa bandarnya CC, aset ini cukup kredibel bandarnya, CP ya masih ragu-ragu, kadang-kadang dia trading, kadang-kadang dia invest apa nyangkut, ini nggak tahu posisinya, tapi kemungkinan invest ya, invest yang terpaksa bisa jadi. TP ini bandar juga cukup disegani, tapi sayang prosentasenya cuma 4%. Coba kalau ini 20%, mantap ya. Atau aset 25%, 20%, itu bagus. Tapi ini lumayan karena ada TP dan aset di saham ini. Nah, itu kita lihat saktinya. Nah, di sini jelas ini distribusi ya, distribusi karena warna oranye ini melebihi 50%. Jadi retail yang masuk di sini. Ya. Di saham yang telah dijual di market. Nah, AI memang underwriter jualan, wajar dia cari dana untuk ekspansi, bayar utang, atau tergantung dari ke perusahaan ya. Perusahaan itu IPO untuk apa? Untuk ekspansi, untuk sebagian untuk bayar utang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya pokoknya distribusi ya. Tapi cuma yang mengembirakan. Lah, bentar ya. Ini yang jual ya. Nah, kita ini yang cukup ya kita bikin tenang tuh aset 8%, TP 4% ya. Itu gambaran umum. Nah, ini banjir semua udah dijual ke saham publiknya, udah di pasar, di market, banjir. Kita tinggal tunggu adakah yang pungut itu. Jadi yang pungut saham ini di low-nya itu siapa? Ada enggak? Itu ya. Ini kan pandangan general. Jadi pada saat IPO hari pertama itu memang kan hari pertama sampai hari tertentu di awal-awal bulan, di awal-awal hari, minggu, bulan, itu kan memang dia distribusi. Nah, itu ya. Itu fase pertama, yaitu fase general. Kemudian ke fase berikutnya, kita lihat yang rank lebih pendek ya, mungkin rank setahunan ya. Oh ya, kita coba lihat chart ya. Jadi ini adalah chart keseluruhan perusahaan dengan simbol gula, emiten gula ya, dari awal IPO sampai sekarang. Nah, ini fluktuasi naik turun. Nah, kita sampai fase di mana penurunannya agak tertahan, kan turun, diguyur. Nah, ini agak tertahan, ya, turun tapi pelan-pelan. Nah, kita coba di hari pertama penurunan tertahan. Nah, misalnya ini tanggal 1 Oktober 24 sampai sekarang ya, 24, ini tanggal 1 Oktober 2024 sampai sekarang itu posisi bandarmologinya seperti apa ya, kita coba lihat.
Coba lihat sebentar ya. Bentar. Ya. Sebentar. Gula. Ini maksi ya. Nah, kita ke gula. Ini gula. Ya, lebih dari. Nah, ya. Oh, ini yang general ya. Yang general kita mau yang ke yang fase yang kedua. Jadi saat grafiknya mulai tertahan tapi masih downtrend, tapi cuma melemah ya, penurunannya melemah. Di sini di atas. Nah, masih distribusi ya. Terlihat dari warna oranye ini 34%, oranye di sini cuma 13%. Jadi 34% di retail. Ya, semakin retail semakin banyak ya nggak bagus. Retail hanya partisipasi aja ya. Kalau retail yang dominan ya mau ngangkat gimana, duitnya cuma duit orang banyak ya. Jadi semakin banyak retail semakin nggak kompak ngangkat harga tersebut. Semakin sedikit retail semakin mudah barang digerakkan. Nah, di sini ya. Di sini CC masih dominan. Kemudian if, nah ini cukup kredibel. If ini 16%, aset juga kredibel. Jadi pemegang saham yang lama, yang fase yang pertama dari fase general, LG, OD. Nah, OD juga barang lama ini. Jadi if katakanlah pendatang baru mulai pungut ya. Mulai pungut tapi kondisi masih distribusi. Retail yang banyak jual. Jadi cukup lumayan. Jadi istilahnya gregetnya, bandarmologinya cukup tambah bagus. Fasenya fase dari tanggal 1 Oktober 2024. Ya. Dengan if masuk, aset tetap bertahan, NILG juga. Ya. Tapi masalahnya yang guyur juga nggak sembarangan. TP, ya kan? RF, RX. Nah, ini juga bandar yang cukup kredibel. Ya. Jadi ini intinya permainan bandar yang kredibel. Jadi yang beli berbobot, yang jual berbobot. Nah, ini yang bikin repot. Seharusnya yang bagus retail jualan, bandar beli. Bandar otomatis yang berbobot beli. Itu yang bagus. Maka saham ini juga nggak kemana-mana, masih turun. Walaupun yang akum berbobot, ternyata yang jual juga berbobot juga. Itu ya, di sini harga turun kemarin 8,6%, last price-nya di 296%. Ya. Itu nanti kita bahas di rank yang lebih sempit. Ini kan ranknya fase yang kedua, yaitu saat penurunan tertahan, tapi masih turun. Tapi nggak semasif fase yang pertama. Ya, kita ke berikutnya cari gula ya. Gula. Nah, ini gula. Ini fase yang lebih sempit. Ya, tadi fase ketiga. Kita ambil dari sini. Ya, dari hijau 15 Januari 2025 sampai sekarang. Ya. Sebentar tanggalnya. Ya, 15 Januari ya. 15 Januari 2025. Nah, ini mulai akumnya terasa ya. Walaupun masih 50-50 ya. Karena ini imbang nih. Red chartnya hampir kembar.
Cuma di sini retailnya berkurang, tadinya banyak, sekarang mulai 17%. Retail yang buy, yang jual, retailnya 15%. Nah, di sini ya tetap TP, RX ya cukup bergengsi, bandar cukup bergengsi, ZP juga ya. Jadi yang guyur bukan ya sembarang bandar, bukan retail. Nah, ini CC, ini investor apa retail ya. Tapi katakanlah di sini dia nyangkut, dia hold ya, jadi invest. Nah, if LG dan OD ini bagus, bobotnya, bandarnya, ya jadi mulai imbang ya, jadi mulai tertahan, benar-benar tertahan baik secara chart maupun secara bandarmologi di fase tanggal 15 Januari 2025. Nah, kita masuk ke fase yang keempat. Kita lihat chart. Nah, di sini mulai kita ambil dari low-nya tanggal 4 Juli 2025. 4 Juli 2025 coba ya. Gula. Ini apa gula? Nah, gula ini. Jadi, nah ini akum ya. Tapi yang akum XL ya. Pada saat sideways ya, XL. Jadi XL beli 64% selama tanggal 4 Juli 2025 sampai 25 atau tepatnya 22 Agustus 2025. Nah, ini akumulasi. Tapi sayang XL, coba RX misalnya, atau TP, atau IF, ya, yang 64%, kita lebih pede holdnya atau tradingnya. Tapi ini XL, nah, XL tanda tanya ini. Serius? Apa bandar yang nyamar dari retail? Kita nggak tahu. Kita hanya memprediksi, meraba, menerawang. Ya. Nah, ini yang jualan baru GP, gitu kan, GC. Nah, SA nggak tahu SA ya. DR, GR cukup bawah ya. Yang jualan cukup nggak seperti tadi ya. Yang jualan ada RX jualan. Apa tadi ya? Nah, Anda lihat video apa sebelumnya ya. Nah, di sini OD masih buy, ini terkenal memang dia bandar di atau yang hold yang banyak ya OD. Ya, CC juga beli. Ya. Nah, ini dua ini yang beli. Nah, ini pendatang barunya XL. Nah, di sini kelihatan akumulasi. Cuma yang akumulasi pendatang baru yaitu XL. Nah, kita lihat ke yang 2 hari ini ya. 2 hari tanggal 22 sama 21. Jadi hari Kamis dan hari Jumat. Selama 2 hari. Pendek ya ini ya. Kalau kita benar main pendek. Di bandarmologi memang kelemahannya yaitu tidak serta-merta naik maupun turun ya. Terserah bandar. Betul-betul kita follow the giant, follow bandar. Selama bandar hold ya kita hold. Padahal harga yang lain naik misalnya. Nah, enak trading santai ya untuk bandarmologi ini. Kita beli, kok kira-kira aman, kita hold. Udah sesekali aja lihat chart untuk memantau keadaan saham tersebut. Tapi tidak harus mantengin layar monitor. Itu bandarmologi. Nah ini 2 hari terakhir, 21 dan 22, itu akum XL ya, 71%. Nah ini akum ya. OD, CC ya, seperti yang tadi ya, seperti yang fase yang sideways yang terakhir. GR, DR, nah ini GR jualan.
Ya, SH kurang tahu kok, tahu-tahu SH muncul ini. YJ, GR, DR, YP, CP. Ya, ini akum lah intinya. Nah, itu ya sekilas bandarmologi dari saham gula. Coba kita lihat secara manual broker Sumare ya. Dari tanggal 4 Juli sampai 19 Agustus ya. 4 Juli sampai 19 Agustus. Oh, di iPod ya. 4 Juli sampai 19 lah ya, 19 Agustus. 19 atau 20? Coba 20 ya. Coba kita lihat chat lagi untuk meyakinkan. Oh ya, 20 Agustus betul. 20 Agustus. Kita seperti apa? Posisi bandarmologinya tuh. Ya, di sini ada Becky ya. Nah, ini masih imbang, jadi betul-betul sideways ya. Antara sell dan B-nya imbang ya. 5, maksudnya 5.000 lot, 5.000 lot, 2.000 lot, 5.000 lot, 2.000 lot, 2.000 lot, tidak ada yang menonjol ya. Ya, itu benar-benar sideways. Nah, di sini TP masih akum ya. CP ya, CP. Tapi XL belum muncul. Jadi XL memang 2 hari terakhir itu XL yang muncul ya. Jadi XL belum muncul di hari sebelum-sebelumnya, baru 2 hari terakhir yang muncul XL. Nah, kalau yang 2 hari tadi kita lihat. Nah, ini yang 2 hari XL. Beli 2.059.000 lot. Setara dengan 2 miliar. Ya, itu ini 2 hari terakhir. Jadi XL menonjol di 2 hari terakhir. Tanggal 21 dan 22. Nah, ini jadi betul-betul sideways. Tiba-tiba mendadak aja si XL muncul. Ya. Tanggal sebentar. Kita ambil aja. Oh ya, kita tambahin aja 2 hari terakhir, 21 dan 22. Nah, ini XL ya. XL di mana OD masuk ya. Dan seterusnya. Ya. Itulah, jadi kita tunggu bandar beraksi, tapi secara kalau kita main pendek ya, kita bisa masuk ya, karena di sini last price-nya 296, preview price itu 324. Sedangkan kita lihat AVG price di 340. Jadi 340, sedangkan last price ini rata-rata ya, rata-rata semua baik XL, OD, CC ini harganya di atas 300. Sedangkan harga last price-nya 396. Kalau kita beli kemarin di closing 296, nah kita berharap hari esoknya masih ada mungkin bandar atau retail yang mau exit, naikin dulu. Nah, kita jual misalnya itu. Ya, jadi ini untuk cocok untuk CSM ya, atau yang orang-orang sekarang sebut jual sore, beli sore, jual pagi. Ini cocok dengan skala risiko. Yang jelas risikonya ya lebih minimalis karena wong nyangkut mau nyangkutin lagi. Ini nyangkut 340 kan? Rata-rata nih 324, 314. Nah, harganya 296 terakhir. Masa mau diturunin lagi gitu ya. Toh kalau mau turun lagi ya beli lagi. Karena kita beli di harga bawah. Kita lebih tenang.
Kalau kita nyangkut, apalagi bandar. Itu ya. Begitu, panjang ya. Memang bandarmologi ya bagus untuk bagi orang yang punya pekerjaan lain. Di saham itu hanya untuk yang kedua ya. Bukan untuk yang utama. Utamanya dia kerja di mana BUMN, apa jual tahu bulat. Nah, dia punya invest di saham. Ya, itu. Ini bandarmologi dari gula. Kita kembali ke judul. Bandarmologi gula yang pertama. Jadi ini setelah 3 tahun lebih ya, baru dibuat bandarmologinya. Karena bandarmologi saya baru suka akhir-akhir ini. Ya. Karena gara-gara dulu pernah suka karena kode brokernya langsung dilihat. Maksudnya hari itu siapa yang buy dan sell ketahuan brokernya. Broker apa yang beli. Ya. Terus kemudian asing atau domestik. Ya. Atau asing lawan domestik gitu ya. Ketahuan hari itu juga. Nah waktu itu ya ilmunya belum sempurna ini. Ya, belum sempurna sih, maksudnya dibanding yang lalu masih, kalau yang lalu masih mau newbie kan, jadi kurang dapat feeling dari bandarmologi ini. Nah sekarang coba kita buat RDN baru, di mana pure bandarmologi kita terapkan di saham yang kita buy. Ya udah lupakan, pantau-pantau sesaat aja, 5 menit 10 menit ya sehari. Nah itu tapi di RDN lain, nggak banyak ya, tapi hanya untuk tester aja. Ya cukup, salam sehat.